Selamat berjumpa. Hal yang akan kita pelajari adalah tentang gerak lurus. Pada bagian ini, ada dua pokok bahasan, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Dan kali ini, yang akan kita bahas adalah gerak lurus beraturan saja. Sebelumnya, kita mempelajari dulu tentang pengertian gerak tersebut. Apa itu gerak? Apa itu pengertian gerak? Gerak didefinisikan sebagai perubahan kedudukan atau perubahan posisi atau perubahan tempat suatu benda terhadap titik acuan atau titik patokan. Perhatikan lintasan suatu benda berikut ini. Benda akan berpindah dari A ke B. Terlihat ada 3 lintasan benda yang berbeda. Panjang lintasan 2 paling pendek dan panjang lintasan 3 paling panjang atau paling jauh. Dapat disimpulkan bahwa lintasan terpendek berupa garis lurus. Panjang lintasan disebut dengan jarak, sedangkan panjang lintasan terpendek disebut perpindahan. Perhatikan perpindahan alat transportasi umum yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pelajaran gerak ini, ada beberapa konsep yang akan dipelajari, yaitu jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, percepatan, perlajuan, dan waktu. Dan ini adalah pengertian dan perumusan tentang kecepatan. Perhatikanlah bahwa kecepatan adalah vektor dan kelajuan adalah skalar. Perpindahan adalah vektor dan jarak adalah skalar. Perhatikan juga bahwa simbol kecepatan dan kelajuan adalah sama, yaitu V. Dan juga simbol percepatan dan perlajuan adalah sama, yaitu A. Demikian juga untuk perpindahan dan jarak, juga sama, yaitu S. Perhatikan contoh soal berikut ini. Buatlah, diketahui, ditanya, dan dijawabnya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, alangkah bermanfaatnya jika dibuatkan gambarnya sebagai berikut. Jelas terlihat lintasan seperti segitiga siku-siku. Lalu, hitunglah panjang AC-nya. Lalu, gunakan rumus untuk kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Jadi, kata lurus di sini
merujuk ke bentuk lintasannya, yaitu berupa garis lurus. Perhatikanlah kembali lintasan perpindahan benda dari posisi A ke posisi B. Dalam kehidupan sehari-hari, jalan lurus ini lebih banyak dijumpai pada transportasi udara, laut, dan kereta api. Untuk mobil dan bus, sepertinya ada di jalan tol. Bagaimanapun juga, selalu ada belokan ke kiri ataupun ke kanan. Sekarang kita masuk ke pelajaran intinya, yaitu pelajaran gerak lurus beraturan. Pengertian gerak sudah dipelajari, pengertian lurus juga sudah. Sekarang, apa arti beraturan? Apanya yang beraturan? Beraturan di sini dapat diartikan tetap, tidak berubah. Jadi yang beraturan adalah atau yang tetap adalah kecepatannya. Jadi kecepatannya tetap. Sehingga gerak lurus beraturan dapat didefinisikan sebagai gerak lurus dengan kecepatan tetap untuk setiap saat. Perhatikanlah bahwa perumusan kecepatan dan kelajuan ditunjukkan dengan rumus yang sama. Kita masuk ke contoh soal. Perhatikan contoh soal 1 berikut ini. Jika tidak diberikan data lain, misalnya berupa bentuk lintasan atau kecepatannya tetap atau tidak, maka soal tersebut merupakan tentang gerak lurus beraturan. Beginilah penyelesaiannya. Kita sekarang ke contoh soal nomor 2. Bacalah dengan seksama soal berikut ini. Pertanyaannya, di mana kedua mobil itu bertemu atau berpapasan? Pertama, buatlah diketahui, ditanya, dan dijawabnya. Lalu, gambarkan sketsa soal tersebut. Lalu, tentukan konsepnya. Karena kedua mobil bergerak dari waktu yang sama,
atau sejak waktu yang sama, maka akan berpapasan pada waktu yang sama juga, yaitu TA sama dengan TB. Perhatikan kembali soal berikut ini. Buatkan, diketahui, ditanya, dan dijawabnya. Karena berjalan juga di atas eskalator yang sedang berjalan, maka kecepatan Samsul relatif terhadap lantai, yaitu V3 sama dengan V1 tambah V2. Kemudian, ingatlah kembali rumus kecepatan atau perlajuan. Lalu gunakan rumus kecepatan tersebut. Masukkan data yang diketahui, hitung matematisnya. Selesai. Sampai sekian dulu pelajaran kita hari ini. Sampai kita bertemu kembali di pelajaran selanjutnya. Salam, terima kasih.